Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi nawwara qulubal arifin wa nawwara qulubas salikin minal muridina wal muhibbin wal mu'taqidina wal muttabi'in bimudawamatil dzikri fi kulli waqtin wahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala nuqtati syurafa'il anbiya'il mursalin wal awliya'i wassalihin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Lebih-lebih nikmat tetap iman, nikmat tetap Islam, termasuk nikmat syihah wal afiyah. Semoga dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan, lindungan, rahmat dan ridhonya Allah SWT. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam dihaturkan keharibaan baginda Habibillah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing kita, menunjukkan dan mengarahkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang hak, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah SWT, yakni dinul Islam. Semoga dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya yang agung, syafaatil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para pemirsa jamaah dimanapun berada yang dirahmati Allah SWT, termasuk para pecinta El Bayu AM, tidak terasa waktu berjalan demikian cepat, mulai dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga sampai pada penghujung bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Kita akan kedatangan tamu agung membawa nafahatun azimatun, anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali nafahah, anugerah, keagungan yang Allah berikan kepada kita nanti di bulan suci Ramadan. Ya. Di mana bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan pengampunan dosa. Allah mengampuni dosa hamba-hamba yang beriman. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan, fastabiqul khairat, mereka orang-orang yang beriman senantiasa berlomba-lomba dalam meraih kebaikan untuk memohon ampunan, maghfirah dari Allah SWT. Sebab itu bulan suci Ramadan disebut juga dengan syahrul maghfirah. Jadi inilah nafahah azimah di antara nafah-nafah yang ada yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan. Yang kedua, di bulan suci Ramadan juga merupakan peluang yang besar sebagai nafahatun azimah, anugerah dari Allah bagi hamba-hamba Allah yang beriman untuk senantiasa bertobat kepada Allah SWT. Karena itu bulan suci Ramadan disebut dengan syahrut taubah, bulan diterimanya
taubat bagi siapapun mereka yang merasa banyak dosanya, banyak maksiatnya, maka pada bulan suci Ramadan ia akan mendapatkan anugerah nafahah dari Allah, yaitu dengan diterimanya taubat mereka. Oleh karena itu, meskipun setiap orang hamba-hamba Allah yang banyak dosanya, meskipun sebesar gunung, tapi Allah maha lautan pengampunan dan maha penerima taubat. Walladzi yaqbalu taubatan ibadi wa ya'fu anis sayyi'at. Allah adalah zat yang menerima taubat hambanya dan menghapus segala dosa dan kesalahan. Karena itu kemudian bulan taubat, bulan Ramadan disebut dengan syahrut taubah. Para pemirsa El Bayu, anugerah nafahah azimah yang berikutnya adalah di bulan suci Ramadan ini kita dibuka dengan berbagai amal kebaikan dan pintunya melalui bulan suci Ramadan. Dengan berpuasa membuka peluang amal-amal ibadah lainnya seperti tilawatil Quran, tadarus, taraweh, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Segala amal ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan akan Allah lipat gandakan tanpa batas, berkali-kali lipat. Karena itu bulan suci Ramadan ini disebut juga dengan syahrul mudha'afah, bulan di mana dilipat gandakan berbagai amal kebaikan, berbagai amal ibadah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di dalam tradisi Islam, khususnya dalam tradisi tarekat, ada kebiasaan-kebiasaan ketika datangnya bulan suci Ramadan, yaitu dengan menjemputnya sebagai tamu agung, karena pada hakikatnya itu adalah tamu yang datang, yang Allah utus untuk datang kepada umatnya Rasulullah SAW. Di mana di dalam kitab Al-Gunyah bi Talibi Tariq Al-Haq karya li Sultani Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, sebagaimana dikutip oleh Hadratus Syekh di dalam tukilan-tukilan pada saat malam tanggal 1 Ramadan setelah maghrib itu biasanya ada penghormatan khusus terhadap bulan suci Ramadan, karena ini tamu agung. Biasanya kita bersama-sama di masjid ya menyampaikan Assalamualaikum ya syahr Ramadan, Assalamualaikum ya syahr Rasyam, Assalamualaikum ya syahrul qiyam, Assalamualaikum ya syahrul iman, Assalamualaikum ya syahrul Quran, Assalamualaikum ya syahrul anwar, Assalamualaikum ya syahrul maghfirah wal ghufran, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bagian dari adab di dalam tradisi tarekat. Dengan kedatangan tamu agung ini dijemput untuk diberi jamuan-jamuan, yaitu berupa amal soleh. Karena itu kemudian sebagian ba'du sufiyah yang membiasakan ketika menjelang dan memasuki bulan suci Ramadan itu ada kebiasaan, yaitu untuk berziarah. Namun sebelum berziarah, yang pertama diantaranya ketika kedatangan tamu itu hatinya merasa bahagia, bil farah, ya, merasa hatinya itu senang kedatangan tamu yang membawa nafahah, yang membawa anugerah keagungan Allah SWT. Karena itu disebutkan di dalam satu hadis
di beberapa kitab, di Mukhtarul Hadis, juga di Duratun Nasihin ya, ada ungkapan hadis, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Jadi siapapun mereka yang merasa senang, bergembira dengan riang gembira atas masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Jadi rasa senang saja ketika kedatangan tamu agung sebagai nafahatun azimah, itu Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Apalagi ketika kita melaksanakan amal-amal ibadah selama di bulan suci Ramadan, mulai awal hingga akhir, dengan berbagai macam amal ibadah yang dibuka dengan pintu puasa. Banyak sekali mubarujulin dambin yadkhulul jannah. Banyak sekali hamba-hamba yang berdosa akan tapi pada akhirnya masuk surga. Nah, di antaranya mereka yang ketika datang bulan suci Ramadan merasa bahagia, bahkan belum melaksanakan puasa pun sudah senang, ulul himmah, ia menunggu-nunggunya kedatangan bulan suci Ramadan, merasa senang atas kedatangannya. Nah, pemirsa El Bayu yang dirahmati Allah SWT, kita niatkan ketika kita menghadap, menjemput tamu agung ini dengan mempersiapkan diri, baik zahir maupun batin, terutama hati kita untuk siap ulul himmah menjemputnya, mempersiapkan untuk melaksanakan apa saja nanti yang akan dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah yang penuh anugerah keagungan yang dilipat gandakan pahalanya, baik fisik maupun mental, jasmani maupun rohani. Ini yang paling penting untuk menjadikannya kita senang. Nah, orang kalau sudah siap untuk menjemput bulan suci Ramadan, maka ada rasa senang yang mendorongnya untuk mengamalkan apa saja amal ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua, tradisi yang bahkan berlaku di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah, termasuk Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad As-Solihin Al-Syaikh radhiyallahu anhu, menuntun membimbing para asatidz dan santrinya menjelang bulan suci Ramadan, di akhir-akhir bulan Syaban itu untuk biziarah. Jadi tidak hanya bil farah, merasa senang, mempersiapkan diri hatinya, zahir maupun batin, juga berziarah kepada makam-makam saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, ya, kaum muslim muslimat, untuk mendoakan kepada mereka, kirim doa. Dalam bahasa Jawa itu yang disebut dengan nyekar. Karena itu bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan Rawah atau Arwah, di mana mereka orang-orang ahli kubur dari keluarga kita, kaum muslimin itu menunggu kedatangan kita untuk mengirim doa, ya, untuk menerima anugerah-anugerah dari keluarganya yang masih hidup. Dan ini merupakan tradisi yang ada di dalam Islam, seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, maka ketika kita sudah masuki bulan suci Ramadan, kita akan memulainya dengan berpuasa. Berpuasa mulai pagi hingga sore, baik puasa secara syariat maupun syariat zahir maupun syariat batin. Jadi tidak hanya puasa lahirnya saja, tidak makan dan minum, akan tapi juga puasa batinnya, hatinya. Karena itu anggota tubuh kita puasa, mulutnya, matanya, telinganya, dan semua anggota tubuh, juga terutama hatinya kita, untuk senantiasa menautkan hati kita dalam
menghamba ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi tarekat, ketika kita puasa juga ada semacam tuntunan dan bimbingan yang disebut dengan tarak, atau dalam istilah kita di lingkungan pondok pesantren As-Salafiyah Fitrah itu dengan istilah mutih, artinya tidak mengonsumsi makanan-makanan yang berasal dari unsur hewani, baik itu makanan maupun minuman. Nah, itu untuk menjaga diri, untuk menjaga ibadah kita agar tidak ada dorongan-dorongan nafsu kita yang berasal dari hewani. Karena itu kemudian kita bisa mengekang nafsu kita selama berpuasa. Kecuali nanti di malam Jumat biasanya itu ada buka ya. Nah, boleh untuk sementara memakan daging ya, makan makanan yang ada unsur hewaninya. Itu untuk mengembalikan kesehatan kita sebagai vitamin. Itu saja. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang menjadi syiar Islam, nanti setelah puasa kita berbuka kemudian menjalankan sholat tarawih bersama di masjid ataupun di musola. Kita melaksanakan salah satu ibadah sunnah muakkad, di mana pahalanya sangat luar biasa dan memiliki si rahasia ya di dalam melaksanakan sholat tarawih tersebut. Setelah itu, dalam lingkungan tradisi tarekat juga ada qiyamul lail, ada zikir fida, zikir selama beberapa jam untuk senantiasa mengingat Allah, menautkan hati kita kepada Allah SWT, dan dilanjutkan dengan sholat tasbih, kemudian sholat hajat. Nah, ini merupakan bagian dari tuntunan bimbingan dari para guru, khususnya dari Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Soleh Haki. Pada bagian-bagian tertentu di dalam tradisi tarekat mungkin berbeda dengan tradisi pada umumnya, akan tapi hakikat sama. Ini hanya merupakan tradisi yang berlaku di lingkungan tarekat. Mungkin di lingkungan pada umumnya itu yang lumrah, yang lazim ya puasa, kemudian taraweh ya, dan sholat qiyamul itu biasanya hanya pada malam 27 Ramadan saja. Tapi kalau di lingkungan tarekat, khususnya di pondok pesantren As-Salafiyah Fitrah, itu setiap malam menjadi tradisi untuk menghidupkan saharul lail, menghidupkan waktu malam dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan tentang nafahatun azimah ini bisa memberikan manfaat dan bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.